بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin rahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Tafsir Al-Fatihah dan surat-surat pendek mulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Sudah selesai kita Al-Fatihah? Sudah? Sampai waladhdallin itu selesai? Beres? Yakin? Masuk Ad-Duha? Belum? Belum ya? Kalau begitu kita masuk tafsir surat Ad-Duha. Qala al-mu'allif rahimahullah an Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu qala, dari Jundub ibn Sufyan radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakun lailataini aw thalatha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, ini pernah sakit sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak bisa sholat malam 2 atau 3 malam. Belum ini? Apa sudah? Belum ya? Faja'at imra'atun faqalat, lalu ada seorang perempuan mengetahui Rasulullah SAW sakit sehingga tidak melakukan sholat tahajud 3 malam. Dan wanita itu berkata, wanita ini adalah wanita yang musyrik, ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Perempuan itu bilang, wahai Muhammad, saya ini betul-betul berharap setanmu sudah meninggalkanmu. Apa maksudnya? Ya, Jibril. Jadi dia mengatakan, wahai Muhammad, ya kalau bahasa kita mungkin sehat wasidankan, jerak sudah kesurupan, mungkin itu maksudnya. Jadi dianggapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh setan atau jin sehingga beliau bicara tidak karuan. Tapi ini jelas karena kekufuran wanita ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menantang orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, untuk mendatangkan semisal dari Al-Quran, tapi mereka tidak mampu. Tiba-tiba dia berkata, urahu lailatain aw thalatha. Sepertinya setanmu berhenti mendekatimu selama 2 atau 3 malam ini. Dan dia tahu Nabi SAW sering didatangi oleh malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia, khususnya orang-orang di Mekah. Nah, ketika beliau sakit,
wanita ini tampaknya mengetahui tidak ada wahyu yang turun. Maka dia mengatakan ucapan seperti itu. Ini adalah hadirin rahmati Allah, bentuk jeleknya anggapan orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyamakan Allah seperti manusia. Kalau misalnya yang sedang belanja di Pancor, tiba-tiba datang Pak Munawir, yang dia diam, tidak saling sapa. Orang yang melihat pasti akan menyimpulkan apa? Oh, ada masalah, ada masalah pasti nih. Masa tidak saling sapa? Nah, dia anggap Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jika tidak ada wahyu turun, berarti Allah meninggalkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk akidah atau keyakinan yang jelek yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah semestinya, sebagaimana mestinya. Ketika wanita ini berkata seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu azza wa jalla, Jundub bin Sufyan mengatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wadduha wa ma qala. Riwayat Jundub bin Sufyan ini radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Jadi ini bisa kita bilang apa? Riwayat Jundub bin Sufyan mungkin. Apa kaitannya dengan surat Ad-Duha? Apa istilahnya dalam ilmu tafsir? Asbab nuzul. Sebab turunnya surat Ad-Duha adalah seperti yang diceritakan oleh Jundub bin Sufyan, bahwasanya Nabi SAW sakit selama 2 atau 3 hari sehingga tidak melakukan sholat tahajud. Lalu ada seorang wanita musyrik, dia mengatakan tampaknya setanmu telah meninggalkanmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membantah langsung ucapan wanita tersebut dengan menurunkan surat Ad-Duha. Antum bacakan kita surat Ad-Duha. Fadhal. Ya, surat Duha dari awal sampai 11 ayat. Fadhal. Insyaallah, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman,
wad. Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau mengatakan aqsamallahu ta'ala bid-duha wa huwa ismu dhu'is syamsi idza ashraqa wartafa'a wal muradu bihi huna an-nahar kulluhu. Wad-duha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, yaitu waktu duha ini adalah istilah ketika matahari telah terang dan meninggi, itu ad-duha. Yang dimaksud dengan ad-duha dalam surat niki adalah siang, yaitu dari pagi sampai sore. Ini yang dimaksud. Ad-duha di dalam Al-Quran memiliki dua makna. Makna yang pertama, seperti dalam surat Ad-duha, maksudnya adalah siang semuanya, yaitu apa bahasa kita, kenjelo. Ad-duha, makna yang pertama adalah kenjelo, sebagaimana dalam surat ini. Dia digandeng dengan al-lail, ketika dia dengan al-lail yang berarti malam, seperti dalam ayat dalam surat niki, wad-duha wal-laili idza saja, demi waktu duha dan demi malam jika telah sunyi atau gelap. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua waktu, duha dan malam. Berarti duha di sini maksudnya lah kebalikan dari malam, yaitu waktu siang semuanya, siang hari, kenjelo. Makna yang kedua, duha sebagaimana yang kita tahu, duha adalah awwalun nahar, yaitu awal siang. Yaitu kapan itu? Setelah matahari meninggi seukuran satu tombak, atau 15 menit setelah matahari terbit, itu dia waktu duha, awal waktu duha, sampai matahari berada tepat di tengah-tengah. Itu yang dimaksud waktu duha. Jika duha digandeng dengan asyiyah, yaitu sore, berarti maksudnya adalah pagi. Jika duha digandeng di dalam Al-Quran dengan kata sore, maka duha itu maknanya apa? Pagi hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Orang-orang kafir ini ketika mereka melihat amalan mereka dan azab Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menganggap mereka tidak hidup di dunia kecuali seukuran seperti di sore hari atau di pagi hari. Jadi seolah-olah orang-orang kafir ini hidup di dunia ini berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun mereka hidup di dunia ini, tapi ketika mereka melihat azab yang siap menimpa mereka, ketika mereka melihat api neraka, mereka merasa hidup di dunia itu hanya seukuran sore atau pagi hari saja. Antara pagi dengan zuhur atau setelahnya zuhur sampai maghrib. Ini. Jelas lagi? Jadi makna duha di dalam Al-Quran dua. Makna pertama,
siang hari. Semuanya, dari pagi sampai terbenam matahari. Kapan kita artikan duha itu siang hari? Ketika dia digandeng dengan kata malam. Seperti dalam surat duha, wad-duha wal-laili idza saja. Demikian juga misal dalam surat An-Nazi'at, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Malam digandeng dengan duha, berarti duha artinya siang hari. Kemudian makna yang kedua, pagi hari saja, awal siang. Ini kita artikan duha itu pagi hari jika dia digandeng dengan kata ashiyah yang artinya sore hari. Seperti dalam surat An-Nazi'at ayat 46, yaitu akhir surat An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duha. Gasnya gini. Qala al-musannif rahimahullah, wa bil laili idza sakana bil khalqi wa thabata zalamuhu ala i'tina'ihi bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua waktu, yaitu siang hari dan malam hari. Siang ketika matahari bersinar, ketika tenang, semua makhluk biasanya istirahat. Allah bersumpah dengan dua waktu niki bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap memperhatikan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah katakan setelahnya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Setelah Allah bersumpah dengan dua waktu, siang dan malam, Allah berfirman, ma wadda'aka rabbuka. Artinya, ma tarakaka rabbuka. Rabbmu, wahai Muhammad, tidak pernah meninggalkanmu. Jadi kata perempuan itu, ucapan wanita tersebut salah, keliru. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qala wa ma abghadaka, dan Allah juga tidak pernah memurkaimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi ibqa'il wahyi wa ta'akhurihi anka. Belum ada turun wahyu, belum ada datang Jibril menemuimu wahai Muhammad, itu bukan pertanda Allah meninggalkanmu ataupun memurkaimu. Ini bantahan Allah langsung dari atas langit yang ketujuh kepada wanita musyrik tersebut yang ucapannya keji. Wa hadza lahu min rabbih fid dunya. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam berupa perhatian siang dan malam. Meskipun wahyu ada jedanya, tapi perhatian Allah tidak ada hentinya. Dan kasih sayang Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam tidak ada habisnya. Tsumma basyarahu bima lahu fil akhirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan Allah berikan kepadanya di akhirat. Allah berfirman, "Walal akhiratu khairun laka minal ula." Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Kemudian Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka, wala sawfa yu'tika rabbuka, dan Rabbmu wahai Muhammad benar-benar akan memberikanmu apa? Min mazahiril in'am wa maqamatil ikram fil akhirah. Berbagai bentuk nikmat dan kedudukan-kedudukan mulia di akhirat. Karena
Kalimatnya menggunakan wala saufa, saufa. Saufa dalam bahasa Arab itu menunjukkan sesuatu yang akan terjadi tapi masih jauh. Berbeda dengan ketika menggunakan sa'adhabu, saya akan pergi, tapi dalam waktu dekat. Tapi kalau kita mengatakan saufa adhabu, saya akan pergi, maka itu waktunya masih lama. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan memberikanmu nanti, berarti kapan? Di akhirat, bukan di dunia. Karena dunia itu dunia dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya apa? Dunia dekat, sesuatu yang dekat, dunia. Ini sekarang ini kehidupan yang dekat ini. Adapun akhirah yaitu kehidupan yang terakhir setelah dunia, setelah yang dekat ini, yaitu yang akan datang. Maka janji Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka, dan Allah pasti akan memberikanmu. Tapi kapan? Di akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan engkau pasti akan reda, pasti engkau akan ridho dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Wa ila huna tamma jawabul qasam bimuthbataini ba'da manfiyaini. Sampai di sini, yaitu sampai firman Allah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini dinamakan dalam bahasa Arab jawabul qasam, yaitu keterangan yang atasnya Allah bersumpah. Jadi ada 4 perkara yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah atasnya dengan menyebut 2 waktu. 2 perkara pertama yang Allah bersumpah atasnya perkara yang tidak ada, artinya dinafikan, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 perkara yang lain, 3, 4, itu adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah bahwa itu yang akan didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadduha wal laili idza saja. Niki dalam bahasa Arab namanya al-qasam, sumpah. Kemudian ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yang 4 niki namanya jawabul qasam. Sama seperti kita bersumpah, demi Allah saya adalah orang Islam. Demi Allah itu adalah qasam, sumpah. Saya adalah orang Islam, itu adalah dalam bahasa Arabnya jawabul qasam, yaitu perkara yang kita bersumpah atasnya. Perkara yang kita tekankan. Kita tekankan dengan sumpah bahwa itu benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas 4 perkara. Perkara yang pertama apa? Ma wadda'aka rabbuka. Allah tidak meninggalkan. Allah bersumpah. Allah tidak perlu bersumpah. Kita wajib beriman terhadap apa yang difirmankan oleh Allah. Tapi karena besarnya tuduhan ini, Allah bersumpah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ma qala, dan Allah juga tidak pernah membenci nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada jeda wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti apa? Bukan berarti Allah meninggalkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan Allah membenci nabinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika nabinya sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disia-siakan, tidak pernah ditelantarkan, tidak pernah dimurkai, demikian juga para pengikutnya.
orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan ikhlas dan sunnah, Allah juga tidak akan pernah meninggalkan mereka. Meskipun terkadang ahlus sunnah wal jamaah di dunia mereka mengalami kesusahan, mereka memiliki banyak musuhnya, tapi itu bukan pertanda Allah meninggalkan mereka atau memurkai mereka. Karena hal seperti itu juga dialami oleh orang-orang atau manusia-manusia pilihan Allah, para nabi dan rasul. Dan di antara mereka ada yang dibunuh. Tapi tidak akan ada seorang mukmin berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada Nabi Yahya misalnya yang digergaji oleh kaumnya, atau misalnya Nabi Musa yang begitu bengel kaumnya. Sesungguhnya tanda seseorang itu dicintai oleh Allah adalah apa? Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, apa? Tanda Allah mencintai hambanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sifat orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus adalah dua. Hidayah dan nikmat. Hidayah dan nikmat. Nikmat adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kebahagiaan itu tidak mesti berkaitan dengan harta ataupun kesehatan ataupun jabatan. Tapi kebahagiaan itu berkaitan dengan ketenangan seseorang di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kalau antum kemarin malam Sabtu mengikuti kajian kita di Al-Irsyad Pancur, apa yang kita riwayatkan dari salaf itu menunjukkan ketenangan mereka. Mereka percaya penuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang melakukan kesyirikan, mereka jauh dari makna sebenarnya ketenangan. Ini perkara yang Allah bahwa Allah tidak meninggalkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan Allah tidak pernah memurkai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan dua perkara yang menjadi kebalikan dari dua perkara yang Allah nafikan, yaitu walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini perkara yang pertama Allah tegaskan dengan sumpah wadduha wal laili idza sajad, bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kehidupan dunia al-ula, yang pertama ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat yang hadir bahwa ada seorang hamba Allah diberikan dua pilihan antara dunia dan akhirat, maka hamba tersebut memilih kehidupan akhirat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu langsung menangis karena dia paham bahwa yang Rasulullah SAW maksud adalah dirinya, bahwa waktu Nabi SAW di dunia telah dekat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan antara diberikan usia panjang atau diwafatkan, dan Nabi SAW memilih untuk berjumpa dengan Rabbnya. Karena janji Allah ini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengajak Umar untuk mengunjungi
siapa namanya? Ummu Aiman radhiyallahu taala anha dengan mengatakan, mari kita mengunjungi Ummu Aiman karena dulu semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sering mengunjungi Ummu Aiman. Perhatikanlah bagaimana perhatian para sahabat terhadap kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidup. Apa yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau berusaha dihidupkan oleh para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq selalu mengunjungi atau sering mengunjungi Ummu Aiman, maka sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar mengajak Umar untuk mengunjungi Ummu Aiman sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirin rahmati Allah, sesungguhnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah baku dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan dan dipraktekkan oleh para sahabat. Tidak ada yang tertinggal untuk generasi belakangan. Bagaimana tidak? Ummu Aiman dijenguk, dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Mereka riwayatkan satu sama lain lalu mereka praktekkan. Apalagi perkara yang besar. Maka sungguh tidak ada jalan bagi generasi belakangan yang jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau zaman para sahabat. Tidak ada jalan bagi mereka untuk mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, mengatasnamakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mengatasnamakan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata kepada Umar, mari kita mengunjungi Ummu Aiman. Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengunjunginya. Ketika sampai di rumah Ummu Aiman sedang menangis. Ummu Aiman sedang menangis. Dan dia adalah salah satu wanita di dalam rumah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai anaknya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering datang ke rumahnya. Ketika Ummu Aiman didapati menangis, Abu Bakar Umar mengatakan, "Wahai Ummu Aiman, kenapa engkau menangis? Tidakkah engkau tahu yang di sisi Allah, nikmat di sisi Allah jauh lebih baik daripada nikmat dunia bagi Nabi SAW." Ummu Aiman mengatakan, saya menangis bukan karena tidak tahu itu. Saya tahu, saya yakin akhirat itu lebih baik bagi Nabi SAW timbang dunia. Tapi saya menangis karena wahyu telah terputus dari langit dengan wafatnya Rasulullah SAW. Itu yang membuat dia menangis. Radhiyallahu ta'ala anha. Berarti sebagaimana sabda Nabi SAW, ana aminun li ashabi. Saya adalah pengaman para sahabat. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Jika aku telah meninggal dunia, kata Nabi Muhammad SAW, maka akan tiba bagi para sahabat-sahabatku apa yang telah ditakdirkan bagi mereka. Mereka melihat awal perpecahan, bisa mereka redam dengan bertahannya mereka di atas sunnah. Mereka melihat bibit-bibit bid'ah muncul, bisa mereka cabut sampai akar-akarnya karena pemahaman mereka yang kuat. Dan tidaklah bid'ah itu hidup kembali kecuali setelah para sahabat meninggal semua. Dan tidaklah perpecahan itu semakin melebar kecuali setelah para sahabat sudah tidak ada semua. Jadi hadirin rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa? Kehidupan yang lebih baik, yaitu kehidupan akhirat. Kemudian di akhirat nanti
wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak, yaitu di akhirat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikanmu nikmat yang agung, kedudukan yang mulia, sehingga engkau puas dengan semua itu. Subhanallah. Orang yang terakhir masuk surga saja, dia mendapatkan apa? Seluas langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menghayal. Dia pun menghayal sampai habis hayalannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laka ma tamannaita ad'af wa ad'af." Engkau akan mendapatkan apa yang kau hayalkan dan lipat gandanya. Itu didapat oleh orang terakhir masuk surga. Berarti dia paling rendah surganya. Lalu bagaimana surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana surga orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berpegang dengan sunnahnya? Oleh karena itulah para sahabat, mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti, jauhi ini, akibatnya ini. Dan mereka paham betul apa yang Rasulullah janjikan dan sebab-sebabnya. Ini yang kalian akan dapatkan kalau kalian lakukan ini. Sehingga mereka sangat berhati-hati. Karena mereka ingin dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk waktu nih? Hah? Ya, cepat nih. Silahkan azan. Kemudian kita lanjutkan setelah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Demikian jemaah dirahmati Allah. Mudah-mudahan seluruh bisa ingat pelajaran pertama berkaitan dengan tafsir surat Ad-Duha, baru ayat 1 sampai 5. Wad-duha, apa artinya? Demi waktu siang hari, demi siang hari. Wal laili idza saja, dan demi malam ketika sunyi. Ma wadda'aka rabbuka, apa artinya? Allah tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Allah benar-benar akan memberikanmu nikmat dan kedudukan yang mulia di akhirat sehingga engkau puas. Sehingga engkau puas. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sekali lagi bagi kita yang berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan mendapatkan keberkahan dari apa yang diberikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat-nikmat yang tidak tara, kemudian kedudukan yang tinggi di dalam surga. Nah, dulu jemaah dirahmati Allah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, karena sudah isya dan sisa waktu kita manfaatkan untuk tanya jawab terkait materi atau di luar materi. Tafadhol, kita manfaatkan jika ada. Oke. Bisa dua pertanyaan. Dua pertanyaannya saya. Ya, bisa. Mengenai ayat ini, tadi saya dengar ada ceramah yang mengatakan kalau kita di bulan ini pinjam duit untuk beli inilah kan, ini sudah pahala kan, ada kita minjam sama orang di acara ini pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, kami kebanyakan yang ditandatakan Rasulullah SAW, kemudian kami di siang hari itu ayat peledih.
kami merasakan itu. Malamnya kami seperti terbangkit. Karena dunia salah paham salah. Yang pertama, kita ambil contoh dari kehidupan para sahabat dan para ulama. Ketika Abu Hurairah dalam riwayat yang muttafaqun alaih, An-Idri Bukhari Muslim, menyampaikan hadis tentang keutamaan wudu. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yub'atsuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah, tangan dan kaki mereka karena bekas wudu di dunia. Berarti mereka juga orang-orang yang sholat, otomatis. Berarti orang yang meninggalkan sholat, ya, tidak bercahaya, gelap gulita. Sampai di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada lanjutannya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia lakukan. Barang siapa yang bisa memanjangkan cahayanya, hendaklah dia lakukan. Itu redaksi lanjutannya. Para ulama pun meneliti kalimat barang siapa yang bisa memanjangkan cahayanya itu siapa punya ucapan? Siapa punya ucapan? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah atau orang-orang setelahnya? Kenapa? Karena yang namanya gurrah itulah cahaya di wajah. Cahaya di wajah tidak akan mungkin bisa diperlebar karena wajah terbatas. Kemana kita akan panjangkan cahaya itu? Paham kalau maksudnya? Sehingga para ulama pun meneliti siapa yang punya ucapan ini. Akhirnya mereka teliti. Mereka dapati itu adalah ucapan Abu Hurairah. Itu adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lalu mereka mengatakan ini adalah pemahaman Abu Hurairah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sampai umat Islam akan dibangkitkan dalam keadaan bercahaya wajah, tangan dan kaki mereka karena bekas wudu. Adapun tambahannya mereka anggap itulah tambahan dari Abu Hurairah dan tidak bisa kita praktekkan karena wajah terbatas. Dan mereka punya dalil penguat dari Abu Hazim Salamah bin Dinar bahwa dia melihat Abu Hurairah wudu. Ketika dia wudu, membasuh tangannya sampai sini, kakinya sampai betisnya. Kemudian Abu Hazim mengatakan, wahai Abu Hurairah, wudu apa ini? Abu Hurairah kaget. Antum hahuna? Sejak kapan kalian di sini? Sejak kapan antum di sini? Seandainya anda tahu antum di sini, anda tidak akan wudu seperti itu. Coba perhatikan. Para ulama ketika melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada sambungannya, mereka teliti. Dan ternyata sambungannya itu adalah ucapan Abu Hurairah. Istilah ulama hadisnya adalah hadis mudraj, kalimat yang datang dari sahabat atau tabi'in yang masuk ke dalam hadis berupa tafsir atau penjelasannya. Tapi dia bukan sabda Nabi. Kenapa mereka pisahkan? Karena mereka tidak berani menisbatkan satu huruf pun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika itu bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain yang lebih jelas.
Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu. Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyurik falyaghsilhu sab'an wa ulahunna bit-turab. Jika jika jawabannya panjang karena kita paham bagaimana cara para ulama kita beragama. Nabi SAW mengatakan, jika ada anjing minum dari bejana kalian, maka cucilah bejana itu 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Ini karena perabot kita itu akan kita pakai. Kalau diminum oleh anjing, berarti dia kena najis anjing. Sementara anjing najisnya berat. Maka Nabi SAW mengarahkan, basuh dia 7 kali. Yang pertama menggunakan tanah. Nah, di dalam lafaz yang lain ada tambahan falyurikhu. Sehingga kalau kita pakai tambahan ini, redaksinya seperti ini. Jika ada anjing menjilat bejana kalian, maka buanglah airnya, lalu basuh bejana itu 7 kali. Masuk akal tidak maknanya? Artinya seandainya tidak ada tambahan buang, airnya pasti kita buang atau tidak? Pasti kita buang. Karena awal hadisnya menunjukkan itu. Tahuru ina'i ahadikum. Cara mensucikan bejana yang sudah dijilat anjing, otomatis airnya kita buang. Tapi para ulama hadis mempermasalahkan tambahan buanglah airnya. Karena diriwayatkan dari satu jalur, yaitu dari jalur Ali ibn Mushir namanya, menyelisihi rawi-rawi yang lain yang jumlahnya banyak yang tidak menyebutkan redaksi itu. Mungkin orang awam akan berkata, apa masalahnya? Kan kita buang juga airnya. Tidak, bukan masalah itu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Tapi yang dipermasalahkan oleh ulama adalah apa? Menisbatkan satu kalimat kepada Rasulullah SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya. Lihat. Lalu bagaimana jika satu hadis utuh dinisbatkan kepada Nabi SAW? Kira-kira bagaimana sikap para ulama kita? Ini. Sementara hadis itu, lafadznya itu dikandung oleh redaksi utuh hadis itu, tapi tetap ditolak oleh para ulama. Kenapa? Karena tidak maunya mereka menisbatkan satu huruf, apalagi satu kata, satu kalimat kepada Nabi SAW. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah SAW, padahal tidak pernah. Hadis yang mutawatir, yang tidak akan mungkin seorang pun, meskipun satu dunia ini berkumpul menelitinya lalu menghukuminya dhaif, mustahil, karena hadisnya terlalu banyak jalurnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siap menempati tempatnya di dalam neraka. Ini yang ditakutkan oleh para ulama, sehingga mereka tidak berani sembarangan meriwayatkan hadis. Kalau dhaif ya dhaif sudah, cari yang lain. Sehingga air najis yang berubah aromanya, warnanya, rasanya, itu disebutkan dalam hadis yang dhaif, riwayat Ibnu Majah. Para ulama menolaknya, tapi mereka berdalil dengan ijma' para ulama. Mereka tidak berdalil dengan hadis, karena hadis itu dhaif. Tapi mereka berdalil dengan dalil yang lain, yaitu ijma'. Nah, sekarang ketika kita mendapati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak pernah melakukan perayaan tersebut,
Apa sandaran kita untuk berani melakukannya? Sehingga orang-orang yang berpegang dengan hal tersebut, mereka berusaha berpegang seperti orang yang tenggelam. Rumput pun diawet, apapun diawet, yang penting tidak tenggelam. Mereka berpegang dengan riwayat, katanya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah membiayai hal tersebut agar memotivasi kaum muslimin dalam perang salib. Subhanallah. Dalil apakah ini dalam kita beragama mencari surga? Nah, maka hadirin rahmati Allah, kita cukupkan diri dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan itu setiap hari kita praktekkan sunnah-sunnah ini. Maka kita sekali lagi hayati Al-Fatihah yang kita baca sekarang dalam salat kita. Ketika imam mengucapkan waladhdallin, kita hayati doa-doa tersebut, lalu dengan sepenuh hati kita mengucapkan amin. Semoga Allah menambah ilmu kita yang menjadi kandungan ihdinas siratal mustaqim. Menjauhkan kita dari tahu hukum tapi tidak mengamalkannya, yang itu adalah sifat al-maghdub alaihim. Atau beramal tanpa ilmu, yang itu adalah sifat dhalin. Dan kedua-duanya adalah kelompok yang dimurkai. Dan kita terus mengaji, hadirin rahmati Allah. Dan ini juga kaitannya dengan pertanyaan yang disyaratkan di pertanyaan yang kedua, yaitu kita ini seperti ungkapan atau yang disebutkan himar di siang hari, kemudian mayit di malam hari. Maka ya hendaklah kita mengatur diri kita dan pandai dalam mengatur niat kita. Sesungguhnya kita bekerja, kita jadikan itu sebagai ibadah. Kita bekerja, capek kita bekerja, kita niatkan untuk beribadah. Jangan sampai sia-sia. Maaf, jangan sampai pulang bekerja tidak ada niat, lalu sampai rumah kita makan banyak karena saking capeknya, lalu semua itu keluar menjadi kotoran. Begitu terus setiap hari, sehingga kita betul-betul jadi himar yahmilu asfar. Apapun yang dia pungguk tidak ada gunanya bagi dia. Hatta kitab dia pungguk, tidak ada gunanya. Maka adalah kita pandai berniat, saya bekerja agar dicukupkan dengan yang halal. Anak saya, istri saya, agar saya bisa beribadah, agar saya tidak bergantung kepada orang lain, agar saya tidak meminta-minta. Kemudian di malam hari berusahalah untuk bisa bertahanlah maksimal sampai isya. Karena majelis ilmu itu bukan hiburan. Guru kita datang, tidaklah bisa kita samakan dengan kita mengundang artis agar menghibur kita, mengisi kekosongan kita. Lalu setelah selesai kita kasih dia amplop, lalu dia pulang. Tidak bisa kita samakan seperti itu. Karena kita membutuhkan ilmu ini. Sungguhnya, yang baca sekilas katanya akan ada gerhana. Kapan itu? Apa sudah lewat? Oh, sudah lewat ya. Berarti yang telat baca berita. Gerhana itu, kata Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah, meskipun diberitakan atau tidak diberitakan, tidak akan merubah keimanan seorang mukmin terhadap kekuasaan Allah. Ketika kita melihat siang itu terang, malam itu gelap, tiba-tiba Allah kacaukan aturan tersebut, rubah aturan tersebut menjadi siang itu redup. Matahari tidak bersinar seperti biasanya, cahaya terhalang.
Seorang mukmin dia akan melihat bagaimana kekuasaan Allah di situ. Dia akan menyadari bahwasanya ketika kondisi berubah dari aman menjadi tidak aman, dari baik menjadi buruk, sesungguhnya yang paling cepat dan paling tepat untuk dia lakukan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi gerhana, itu ada sesuatu yang menakutkan bagi orang beriman. Adalah peringatan dari Allah. Allah yang Maha Kuasa merubah cahaya itu menjadi redup, Maha Kuasa juga akan menjatuhkannya, menghancurkannya. Kita diperintahkan untuk sholat gerhana. Dan ini dipahami oleh para salaf kita. Umar bin Khattab ketika terjadi gempa, dia merintahkan kaum muslimin itu kembali ke masjid, beribadah. Kenapa? Karena kondisi yang berubah secara tiba-tiba, yang terbaik dan yang paling tepat untuk kita lakukan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua itu. Maka ya, jangan sampai kita seperti himar, capek bekerja di siang hari, tapi setelah itu kita menjauh dari Allah yang mengaturkan bagi kita rezeki kita, yang memudahkan bagi kita segala kesulitan, yang mengobati sakit, yang melancarkan segala urusan dan seterusnya. Ya, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Jauh melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kalau sudah habis rezeki kita di dunia ini, akan habis pula usia kita. Saatnya kita berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia. Tapi selama masih ada ajal, rezeki itu akan sampai. Ya. Makanya orang-orang yang perhatikan Al-Quran, mereka mengatakan, lihat bagaimana Allah memerintahkan kita untuk mencari dunia. Apa dia bilang dalam Al-Quran? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا. Apa ayat sebelumnya? Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini terhampar. Famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan makanlah rezeki yang ada di bumi. Itu ketika Allah memerintahkan kita untuk mencari dunia. Famsu, berjalanlah. Artinya slow aja, santai aja. Apa yang membuat kita tergesa-gesa? Kemudian ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, Allah bilang apa? Fas'au ila dzikrillah. Cepat sedikit, cepat sedikit. Cepatlah sedikit. Fas'au ila dzikrillah. Bergegaslah, cepatlah sedikit, jangan santai. Santai itu untuk dunia. Adapun untuk ibadah, cepatlah. Lalu ketika Allah merintahkan kita untuk kembali kepada Allah, Allah berfirman, fafirru ilallah. Berlarilah menuju Allah. Berlarilah. Karena kalau kita lamban, kita akan bisa menyimpang, bisa terjatuh, dan seterusnya. Maka ya ini buktinya kita membutuhkan majelis ilmu. Di mana lagi kita akan dinasihati kan? Kalau bukan di majelis ilmu. Apa mungkin kita dinasihati di majelis kopi yang sekarang lagi marak nih? Demikian jemaah rahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Sekali lagi, cukupkan diri dengan ilmu, karena itu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Adapun apa yang tidak kita ketahui, maka Allah tidak membebani kita dengannya. Dan seandainya kita meninggal dunia, kita hanya paham tafsir Al-Fatihah yang dengannya kita salat secara khusyuk, maka itu sudah kewajiban kita. Allah tidak membebani kita dengan sesuatu yang tidak kita ketahui, apalagi yang tidak pernah kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.